dari klien kami, cara Bapak membedakan mana material yang sesuai dengan spesifikasi dan tidak sesuai dengan spesifikasi walaupun data spesifikasi material tersebut sudah tercantum. Jadi untuk pengecekan material ketika datang ke project, biasanya kita itu mengadakan pengecekan bersama bareng manajemen konstruksinya nanti atau MK misalnya. Karena barang yang sudah masuk di sini itu kan kita order, pesannya juga sesuai dengan spesifikasi ini. Kalaupun memang ada material yang memang ternyata dia keikut atau memang ternyata ketika kita cek tidak sesuai dengan spesifikasinya, cara kita tahu kan tetap kita harus melihat langsung kan. Contoh kayak besi itu, ketika besi tulangan itu kalau kalian tahu pendatangannya itu kan kita dapat dari truk trailernya datang, itu kan dia besi bendelnya itu pasti ada labelnya itu udah pasti dia tercetak sesuai dengan mil sertifikat yang dikirim ke kami sebelumnya. Mil sertifikat itu kan dia kayak spesifikasi dia ketika dia difabrikasi gitu. Ya kita ceknya, jadi cross checknya ambil sertifikat dulu, kita cek ke lapangan, kita cek sesuai nggak orderan yang kita butuhkan itu, mulai dari jumlah, diameternya berapa aja. Ya kita cek, jadi cek diameter juga, ngecek kode yang di besinya itu juga. Jadi itu cara kita memilah-milah kalau memang ada besi yang sekiranya nanti tiba-tiba yang dari workshopnya sana mungkin ya orang yang ngemuat itu ngantuk apa gimana, tiba-tiba masukin besi yang di luar dari apa yang kita ini, ketahuan dari situ nanti. Jadi cara ceknya cek langsung gitu. Oke. Jadi setiap kali ada material pasti kita cek langsung, termasuk kayak beton kan kita cara ngeceknya nggak pakai selam gitu kan, dari ngecek untuk, karena spesifikasi kita selamnya sekian, katakanlah 12 plus minus 2, ya kita cek bener atau enggak. Kalau enggak ya kita tambahi pertama zat aditif, kalau masih belum nggak bisa juga ya udah mau nggak mau kita tolak, dicek harus balik gitu. Dia emang cek langsung berarti nggak ada cek di laboratorium kayak uji tapi tariknya apa? Nah, laboratorium nanti ketika barang itu datang untuk mengcounter apa yang diklaim dari workshop, dari mil sertifikat, misal bentuk dari mil sertifikat itu kayak dia surat keterangan bahwa material itu spesifikasinya seperti ini. Ya kita untuk counter mil sertifikat, ya kita ambil sampel yang ada di lapangan, kita uji bener nggak sih apa yang di state di sini itu untuk beberapa material ya, tapi nggak semua kan diuji ya. Biasanya material besar aja kayak besi itu termasuk, beton juga termasuk. Mungkin nanti kalau ada bata ringan juga termasuk untuk tes rendaman, terus tes apa terkait spesifikasi untuk bata ringan itu juga pasti akan dites nanti gitu. Kalau misalnya ketemu ada material yang nggak sesuai spek yang diinginkan Pak, itu langsung dibalikkan ya? Langsung balikan ya? Karena kita rugi kan, kita bayarnya untuk harga A, ternyata dapatnya harga yang material B kan yang rugi di kita. Kecuali kalau yang kita dapat mutunya lebih tinggi atau kualitasnya lebih baik ya nggak apa-apa. kita mah senang-senang aja, tapi kalau di bawah itu ya nggak bisa. Terus untuk saat inspeksi pembesian Pak, apa saja yang utama Bapak cek sebelum izin cor? Terus jika contohnya seperti panjang overlapnya tidak sesuai, apa yang dilakukan agar overlap tersebut bisa sesuai spesifikasi? Pertama, biasanya kalau besi apapun ya, plat, alok, kolom, kita ceknya itu pasti yang pertama itu poin jaraknya sesuai gambarnya, jarak antar besi utamanya terus. Kemudian kalau kolom jumlah besi utamanya berapa, apakah sudah sesuai gambar dulu. Kedua, jarak tulangan gesernya atau begelnya. Itu biasanya kalau proyek apalagi dia di kersar waktu itu biasanya tukang diburu-buru, akhirnya kan jalannya itu banyak yang nggak ini. Ya itu cara pengecekannya itu juga. Kemudian jumlah intinya dalam satu misal balok atau kolom itu jumlah besinya kita sesuaikan, apa kita cek sesuai dengan gambar atau enggak. Kalau enggak, cara kita ya kita minta tuh pekerja siapa yang ngerjain di situ, tolong kita lakukan itu. Pokoknya jadi makanya kenapa quality itu sebenarnya tidak serta-merta ngeceknya itu di akhir ketika pekerjaan itu mau dicor. Tapi kita sesekali kita akan mengecek pada saat prosesnya dulu, karena quality kan terkait sama prosesnya.
produk itu hasil akhirnya. Jadi kalau prosesnya kita nggak kawal juga, kalau udah menuju ke akhir ini mau merubah ke awal itu akan besar efeknya. Bayangannya gitu. Nah, kalau untuk menemui case ketika panjang penyalurannya itu tidak sesuai, ya kita minta bahwa panjang penyalurannya kita sesuaikan dulu. Kalau memang nggak bisa, mau nggak mau kita opsi. Tapi ini mungkin penerapan di lapangan ya, mungkin kalau di SNI juga nggak ada. Jadi bisa kita tambahkan satu tulang memanjang untuk mensupport antara sambungan ini. Satu kita masukkan situ, atau memang di situ nanti jarak begelnya kita rapetin lagi, itu bisa menjadi pengikat di situ. Tuh, mana yang sekiranya bisa dan mana sekiranya effortnya nggak terlalu besar, ya kita pilih di antara dua. Kalau misalnya Pak nanya ya, Ya izin. boleh. Terus kan ditinggal bentar tuh tukangnya, Nah. terus pas kembali lagi ternyata ada jarak antar bagel tuh yang melebihi batas toleransi. Nah, Nah itu gimana Pak? ya tetap ya, Kita mau nggak mulai. mau mereka harus kita tegur, dalam arti kita harus mengawal, karena kan posisi quality kalau di project itu kan jembatan antara dari tim tekniknya atau tim yang mendesain dengan orang yang di lapangan. Kita menjadi partner untuk bisa ngawal bahwa desain dari tim tekniknya itu seperti ini loh, ayo kita kejar sesuai dengan gambar dulu nih, gambarnya kayak gini. Semoga dijaga ya, kita kemudian pasti kerjakan, terus kita temuin ya, kita harus berani dalam arti untuk bisa menegur bahwa Pak nggak boleh gitu, caranya harus sekian gitu, karena mereka kan kita hire untuk bisa mempekerjakan ini, ya kita harapannya mereka bekerja dengan benar sesuai dengan standar. Terus selanjutnya nih Pak, kan ada beberapa di proyek tuh kayak kita udah bikin gambar DED-nya, Betul. terus pada saat penerapan di lapangan tuh ada beberapa geser dari titik asli Ya. karena yang tindakan dilakukan dari proyek itu. Kalau dari segi kalau bekerjanya dari DED ya, Iya. karena memang gambar DED itu ketika mau dikerjakan biasanya informasi yang didapat untuk membuat gambar DED itu belum lengkap. Akhirnya ada beberapa misal ya kayak itu tadi, misal kolomnya tiba-tiba geser. Kenapa geser? Mungkin ketika pengerjaannya itu ternyata ada area yang mungkin sulit untuk dikerjakan. Akhirnya mau nggak mau areanya kita geser ke area yang bisa kita kerjakan. Sulitnya mungkin di situ ada batu yang keras nggak bisa kita pecahkan, atau di situ memang permintaan owner jangan di situ, nanti geser sedikit aja gitu. Kan kayak gitu-gitu hal-hal yang di luar ketika informasi di awal yang didapat dari perencana itu peroleh. Jadi biasanya kayak gitu. Jadi informasi-informasi yang di awal itu mungkin sekedarnya aja, hanya esensial saja. Namun ketika DED itu turun menjadi soft drawing atau gambar kerja, biasanya lebih banyak informasi yang baru dan hal yang perlu kita improve, dalam arti untuk menyesuaikan sesuai dengan kondisi lapangannya seperti apa gitu. Jadi kalau kita gitu, tapi tetap kalau balik lagi kalau secara detailnya, karena kebetulan juga saya sebelumnya kan di tim teknik juga sebelum ke quality, jadi tergantung dari format proyeknya apa. Kalau memang dia konvensional, berarti kontraktor bertanggung jawabannya hanya mengerjakan saja. Gambar itu ngikuti konsultan perencana, itu langsung konsultan perencana langsung ke owner, konsultannya nggak langsung ke owner, jadi kita juga langsung ke owner. Jadi antara kita ke konsultan perencana nggak bisa direct langsung, tapi harus melalui MK langsung ke perencana. Ini membutuhkan proses yang panjang untuk bisa menggeser satu kolom aja, itu bisa panjang gitu. Ya kayak gitu. Nah beda lagi kalau nanti formatnya design and build. Design and build, owner menyerahkan semua tanggung jawab itu ke kita, ke kontraktor. Nah ini kita yang meng-hire perencana, kita yang melaksanakan. Mereka cuma meng-hire konsultan manajemen konstruksi aja untuk mengawasi kita. Kalau case-nya seperti ini lebih enak karena perencana langsung kita hire kan. Jadi kita minta, kita geser kolomnya, kita tolong dicek dulu strukturnya masih aman nggak, apakah harus ada pembesaran dimensi, apakah harus ada penambahan kolom. Ketika ini digeser itu bisa lebih cepat karena itu di bawah nama kita gitu. Tergantung konteksnya, ada dua itu biasanya. Untuk selanjutnya nih, Pak. Ya boleh. Untuk misalnya di lapangan untuk memastikan adukan beton kualitasnya sesuai dengan spek kayak mutu dan selamnya itu
Dan jika tidak sesuai itu seperti apa Jadi yang dilakukan? biasanya kalau proyek udah skala besar itu kan kita menggunakan ready mix Mas. Kenapa? Karena beton yang keluaran dari ready mix itu kemungkinan tingginya sesuai dengan apa yang kita minta spesifikasinya. Misal kita pesan FC30 dengan selam 12, realnya kita cek nggak jauh beda dari batas toleransinya 12 plus minus 2 itu. Tapi kalau kita melakukan side mix, balik lagi side mix sebenarnya itu kendalanya itu apa? Kalau kita tidak mengenali jenis material yang kita pakai, misal kita cuma taunya alah pokoknya ini pasir, ini kerikil, ini semen, pencampurannya 1:2:3, nanti ketemu paling K175 atau K150 ya antara itu gitu. Ya kayak gitu-gitu ya kita nggak bisa kalau mau ngecek beneran ya kita bikin sampel dari hasil masukan itu, kita tes ke lab untuk menguji bahwa ternyata campuran kita itu bisa sampai segini loh kekuatannya di umur 28 hari. Itulah jadi patokan gitu. Berarti kalau misalnya kayak ada selam dan misalnya kan dari kemarin saya magang juga rata-rata selam kita minta 12 plus minus 2 pas sampai misalnya jadi selam masih 14 atau kurang dari 12 itu dari proyek ini selama dia masih dalam batas plus minus 2 nya ke 10 atau ke 14 kita masih terima. Tapi ketika dia udah 12 naik ke 10 nih ya kita tegur dulu time selanjutnya kita minta selamnya maksimal gitu. Karena perjalanan kan kita kebetulan di sini kan betonnya kan kita pakai SKS sama VUB kan, lokasinya kan jauh juga ke sini ya 45 sampai 1 jam ya, makanya kita selalu kalau kita mau ngecor itu kita pasti ingatkan di grup, kan kita ada grupnya, tak tolong nanti pengecoran ini selamanya maksimal gitu. Jadi ya kita tetap menghimbau pihak plan untuk tetap menjaga konsistennya terkait beton. Berarti kalau di proyek ini kalau misalnya selam tidak sesuai mungkin lebih dari misalnya anggap lebih dari 12 plus minus 2 atau kurang dari itu bisa ditukar gitu. Kita menghindari nuker, pokoknya kita minta kalau memang tidak sesuai sebaik kasih obat atau zat aditif dulu. Kalau dikasih itu sudah penuhi ya wis kita tapi kalau udah dikasih kayak gitu terus nggak ada efeknya mau nggak mau kita tolak. Tapi sejauh ini kita belum menolak TM balik ya, tapi kita pernah memakai zat aditif itu untuk mengejar workability Islamnya, itu pernah. Nah terus ada selanjutnya pada saat pekerjaan tidak sesuai prosedur kerja, tapi di beberapa titik pekerjaan itu sudah selesai. Misal pada saat pengelasan penambahan tulangan yang harusnya di prosedur kerja sebelumnya dilas tulangan tersebut harusnya dipanaskan di preheat terlebih dahulu, tapi fakta di lapangannya tidak dilakukan. Itu apa yang dilakukan dari tim kontraktor? Soalnya banyak kan ada beberapa pekerja yang di lapangan tuh tukang-tukangnya itu pada saat misalnya pengelasan biasanya dia sebelum dilakukan pengelasan kan ada preheat dulu Pak. Itu kan jarang dilakukan sama memang jarang dilakukan, tapi ya balik lagi ketika melihat dulu kalau memang kita mau nyoba riba dan kondisinya gimana ya, sebenarnya tinggal gini aja Mas, kalau kita pekerjaan itu adalah pekerjaan dari subkon yang mau kita hire gitu, jadi kita pastikan subkon itu dia sudah memenuhi dulu, mereka punya sertifikasi lasnya, ada yang pengecekan apa, ada welder apa istilahnya inspection untuk welder sendiri ada enggak gitu. Ya kalau itu udah ada ya udah, karena ini kan kontraknya kita ke subkon. Beda kalau ke kita ya kita harus melengkapi itu sendiri ke badan kita sendiri. Nanti ada orang yang kita tunjuk di pelatihan las, kemarin ada tim perawatan kami itu, jadi kita lengkapi dia pelatihan sampai dapat sertifikat. Kemudian nanti next time-nya karena pekerjaan baja kita nantinya itu kan ada untuk struktur baja, jadi nanti aku juga sudah mengusulkan bahwa kita perlu juga pelatihan untuk inspektor weldingnya, jadi itu yang pengecekan hasil pengawasannya. Nah kalau itu duanya sudah ada ya kita bisa menerapkan itu proyek. Nah kita kemarin kontrolingnya dari situ, jadi kan penyambungan itu kemarin terjadi ketika kita melakukan fondasi borber antara segmen tulangan itu kita sambung pakai lapis. Ya kita kejar bahwa mereka harus punya sertifikasi las sama ada yang menginspeksi itu, dan mereka menyerahkan ya udah, berarti ya apapun risiko yang terjadi nanti karena itu pekerjaan mereka yang mereka harus tanggung. Kita cuma memastikan bahwa pekerjaan itu secara panjang penyambungan, jumlah tulangan dan lain-lain itu sudah sesuai.
Nah, untuk selanjutnya nih ada di tim quality control Ya. Pak. Di France ini dalam kondisi proyek yang memiliki target waktu ketat, bagaimana cara tim QC dapat menjaga kualitas pekerjaan tetap terkontrol dan tidak kalah prioritas dibanding percepatan pekerjaan di lapangan? Nah, ini mungkin agak panjang cara jawabnya karena pasti ini akan selalu menjadi perdebatan dalam sebuah proyek. Itu mengenal 3 kunci atau 3 poin yang selalu kalian harus ingat nanti. Ada biaya, ada mutu, ada waktu. Salah satu ini kita mau kejar, duanya ngikut. Jadi kalau mau ngejar waktu, biaya sama mutunya ini bisa jadi terdampak dalam arti untuk mempercepat waktu berarti kan kita harus ngeluarin biaya lebih untuk mengadakan sumber daya. Sumber dayanya ya banyak, mulai dari pekerjanya, materialnya, orang yang ngecek juga. Nah, kayak gitu-gitu kan juga sangat berpengaruh lah. Ketika cuma ngeluarin biaya untuk mempercepat, tapi tidak memperdulikan mutu, akhirnya sama saja dalam arti ya mutunya kan tidak bisa terjaga dengan baik karena ya itu tadi salah satu ini mau didulukan, 2 itu pasti ngikut. Tapi kalau keputusan dari manajemen, katakanlah project manajernya atau site manajernya misal, ya sendiri aku pengen bisa ngecor dalam minggu ini sekian tipik, tapi dia tidak mempedulikan kesiapan alatnya, tidak mempedulikan kesiapan orangnya, terus ya dia minta yang mutunya bagus. Kalau menurut saya pribadi nih ya, pribadi di luar dari ini itu nonsen dalam arti karena ketika kita mau ngejar mutu yang sekian, biaya kita harus sekian, waktu juga kita harus butuh yang waktu yang sekian gitu. Jadi harus sama, Harus bareng Pak. harus semua. Jadi makanya kenapa saya kalau di sini selalu menekankan bahwa quality itu tanggung jawab semuanya. Kenapa? Contoh, kita tahu begini HP bagus ya. Dan dia pasti mengalami QC yang panjang. QC yang panjang itu berarti kan dia setiap tahapan ada proses pengecekan, tiap tahapan ada proses pengecekan. Nah, ketika yang dilibatin cuma tim quality sama operasional, tidak melibatkan tim manajemen yang lain, ya ujungnya sama aja karena yang memberi keputusan atau memberi kebijakan itu kan manajemennya. Makanya pemahaman quality itu harus paling benar dari manajemen paling tinggi dulu, turun ke bawah sehingga budaya quality bisa nyambung. Cuman memang rata-rata kalau di project kalau sudah deadline mengejar waktu, kebanyakan, aku bilang kebanyakan karena mungkin nggak semua tapi kebanyakan akan memilih itu untuk selesai dulu. Quality-nya kita buang ketika nanti untuk pekerjaan defect atau untuk pekerjaan tasap untuk memperhalus, jadi untuk menjadikan objek dulu, baru nanti quality-nya masuk untuk menyesuaikan dengan sesuai standar mutunya gitu. Kebanyakan yang di project ini karena ya itu tadi kalau mau idealnya ya itu 3 poin tadi, salah satunya mau digerakin, 2-nya nggak bisa salah satu, dua-duanya harus ikut. Terus pada saat di lapangan Pak, ada perbedaan kondisi aktual dengan perencanaan. Ya. Bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan agar pekerjaan tetap aman dan mutu konstruksi tetap terjaga? Ya ini mungkin sangat beruntung juga karena aku juga pernah mengalaminya ketika posisi di tim teknik. Nah, kita kan sekarang kacamata quality, gimana cara mendelivernya gitu. Jadi apalagi project yang design and build itu sering terjadi dan pasti akan terjadi. Nggak sering lagi tapi pasti akan terjadi. Caranya gimana? Ya kalau misal saya nih sekarang jadi posisi quality ya, saya akan mencoba berkoordinasi dulu dengan tim teknik saya bahwa ini desainnya yakin ini berubah, kalau berubah dasarnya apa, dari perencanaan sudah setuju belum gitu. Kalau emang semuanya sudah disepakati mulai dari perencana oke, owner juga oke, ya kita ngikut gitu. Tapi kalau ini cuma keputusan sepihak ya kita pertanyakan dulu sejauh mana ini, karena kita nggak mau merisikokan nama baik kita sendiri maupun perusahaan gitu untuk nantinya ketika kita kerjakan malah hasilnya di luar dari perkiraan yang awal. Makanya kenapa kalau ketika perubahan itu aku sering melakukan perubahan di proyekku karena proyekku kemarin kan di IKN di Istana Negara. Jadi beberapa itu ya kita harus kaji dulu, bahkan nggak
sering juga kita mengeluarkan hitungan secara sendiri untuk membuktikan bahwa ini kita pakai metode ini bisa. Jadi harus ada alasan itu dulu. Jadi kalau quality basicnya sebenarnya kan untuk pengawalan kan, pengawasan gitu. Kita memastikan dulu bahwa bener nih desainmu seperti yang kayak gini, atau pakai desain A nih, nggak B nih, dia pakai A, oke itu udah setuju sampai mana, sampai owner, oke just itu pakai A. Tugas paling beratnya di tim teknik, mereka harus menggabungkan desain A ini sampai ke owner gitu. Karena kita cuma pengawalan mas, pengawalan proses, kita nggak ikut campur ketika desain itu berubah. Tapi ketika desain berubah dan sudah disetujui, ya kita kawal menggunakan desain yang baru. Kacamatanya seperti itu. Terus Pak, misalnya kan ada dalam proyek itu ada melibatkan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Iya pasti. Ya kan? Bagaimana sistem koordinasi antara tim lapangan dan tim quality control untuk melakukan agar pengawasan mutu tetap berjalan efektif? Kita selalu mengadakan rapat mingguan bersama subkon atau para pekerja yang menyelesaikan pekerjaan apa saat itu. Misal ini kan masih slow kan, masih sedikit karena pekerjaannya kan baru struktur atas galian, struktur bawah pelkep itu, terus sama berenang. Jadi cuman 4 ini, tapi 2 yang struktur atas sama struktur bawah ini kan kita pakai kerja kita sendiri ya. Saya ngapainnya 3 aja. Jadi ada 3 orang yang harus kita ajak diskusi tiap minggunya. Kenapa? Untuk mengevaluasi hasil kerjaan, itu tujuannya. Merencanakan apa yang kita kerjakan dalam 2 minggu ke depan atau 2 weeks look ahead. Jadi kita bisa tahu nih rencana lapangan mau ngerjain apa aja, ya kita tim quality rencana untuk pengawalan dan pengecekannya harus kayak gimana, itu kita tahu. Jadi di rapat koordinasi mingguan itu. Mungkin nanti penerapan lebih jauhnya mungkin lebih ke lean construction nantinya, itu malah lebih ini lagi karena itu mengikat semua fungsi yang ada di project, mulai dari tim teknik atau engineering, pengadaan, lapangan, quality, pekerja juga, subkon juga gitu. Tapi untuk sementara ini kita baru bisa mengaplikasikan ya meeting koordinasi mingguan. Untuk selanjutnya nih Pak, untuk ada pekerjaan struktur atas yang memiliki banyak tahapan teknis, bagaimana tim QC memastikan bahwa kesalahan kecil di lapangan tidak berkembang menjadi masalah besar Yaitu pada tahap pekerjaan berikutnya? Yaitu, jadi mumpung kayak gini kan, berarti kita mulai dari pas prosesnya. Jadi kita nggak ngecek pas akhirnya. Jadi ketika pekerjaan itu sudah mulai, kita lihat secara periodik kan. Mungkin ketika dia waktu kerja 7 hari gitu ya, kita lihat di hari kedua, di hari keempatnya kayak gimana. Ketika di hari kedua kita temukan ada kejanggalan atau ketidaksesuaian, ya kita minta tolong sesuaikan dulu Pak, jangan sampai terlalu jauh. Nanti kalau udah terlalu jauh, ngulangi lagi dari awal, itu pasti tukang pada malam. Nah itu tuh pasti akan menjadi tensi tinggi. Makanya kita kawal itu dari awal, dari prosesnya. Berarti setiap itu harus benar-benar setiap harinya kita tahu prosesnya. Harus, dan kita juga harus keliling melihat kondisi di lapangan kayak gimana. Dan untuk dari tim QC sendiri Pak, ketika bagaimana memastikan pekerjaan yang nantinya akan tertutup permanen atau oleh pekerjaan berikutnya benar-benar sudah sesuai spesifikasi sebelum pekerjaan dilanjutkan? Gimana sih pekerjaan? Bagaimana cara tim QC memastikan ketika pekerjaan yang nantinya akan tertutup permanen atau pekerjaan berikutnya benar-benar sudah sesuai spesifikasi sebelum pekerjaan itu? Iya, ini konteksnya saya mengerti. Jadi katakanlah pekerjaan plafon nih, dia kan penutupan paling akhir. Di dalam plafon kan ada pekerjaan MEP, instalasi dan lain-lain. Jadi kalau konteksnya ke arah MEP, jadi sebelum kita tutup plafon ya kita harus partial commissioning dulu. Jadi misal kalau ada pipa hidran, pipa air atau smoke detector di situ, ya kita cek dulu apakah kabelnya sudah berfungsi, apakah pipanya sudah bisa menahan tekanan, atau adakah kebocoran dari ducting AC atau pipa air bersihnya atau pipa air kotornya. Kita cek semuanya area itu, kalau udah selesai ya udah kita tutup. Jadi pasti ada kayak gitu nanti. Apalagi kalau gedung apartemen ya, itu tiap ruangan kita bikin checklistnya sendiri. Jadi ini udah selesai kita tutup, ini selesai kita tutup. Gitu. Misal Pak, sudah ditutup pekerjaannya, muncul nih tiba-tiba. Iya, ya enggak
nggak mungkin nggak ada sih, pasti ada. Tapi sering atau enggaknya, berarti kalau sering berarti kita nggak bener nih cara ngawasinnya. Tapi kalau dia kejadian mungkin ya human error atau apa ya kita tetap ya harus perbaiki dulu. Cara memperbaikinya memang kalau sudah ketutup plafon itu memang agak tricky-nya karena ketika finishing ulang jadi nggak rata gitu, karena mungkin beda orang yang pasang, mungkin materi yang kita pakai dia stok lama atau apalah, ini ya pokoknya pasti ada yang beda aja. Pinter-pinternya kita nanti mengawal biar itu bisa tersamarkan, tapi tetap kita perbaiki dulu. Nggak mungkin kalau bocor kita biarin, nggak mungkin. Jadi harus kita pastikan bahwa fungsinya sudah berfungsi dulu, karena kan nanti sebelum penyerahan gedung ini kan kita tes semua ya, namanya tes commissioning itu. Jadi tes commissioning itu ngecek semua fungsinya dulu, mulai dari cahaya, mulai dari air bersih, air kotornya, hidrannya, smoke detektornya nih, wifi-nya, ya internet wifi lah, listrik dan lain-lainnya itu kita cek semua. Itu tes commissioning di akhir nanti sebelum serah terima. Tapi untuk mempermudah kita ini ya setiap area atau setiap ruangan itu kita partial commissioning dulu. Kalau memang ada material yang harus ditutup untuk pekerjaan selanjutnya itu kita partial dulu pasti. Berarti Pak, yang seperti Bapak bilang tadi yang pas yang pengecekan tadi itu berarti kalau ada ditemukan pas di tes fungsi ketemu ya kerusakan ya, berarti bisa tanggung jawab kontraktor ya? Tergantung, kalau kita ngerjainnya itu bekerja sama dengan supon, ya suponnya yang harus bertanggung jawab siapa yang masang gitu. Biasanya memang nanti jadi kendalanya ketika supon ini semua bekerja di satu tempat yang sama, tapi suponnya beda-beda. Izin ambil foto ya? Iya. Nah, ketika kejadian kayak gitu, dan saya pernah mengalami juga, hasilnya memang nggak bisa ini apa saya nggak bisa dengan slow gitu, jadi tensinya selalu tinggi di area situ karena ya mereka kan pasti harus kerjain dulu sebelum nutup plafon. Nah, orang plafon kan iya lah cepetan aku kerja dulu gendang selesai gitu. Ya kayak gitu-gitu. Tapi itu ketika itu tanggung jawabnya si subkontraktor yang ngerjain, mereka yang masih ini gitu. Karena kita kan kerja sama ini profesional ya, jadi mereka menawarkan ke kita, mereka sanggup sesuai spesifikasi. Kalau ada nggak sesuai spesifikasi ya kita tuntut untuk bisa menyesuaikan itu. Selanjutnya di pertanyaan tentang quality assurance, Ya, untuk dari proyek sendiri, apa acuan quality pada proyek ini menggunakan standar nasional seperti SNE atau standar khusus dari internal perusahaan dan spesifikasi dari owner? Semua dokumen. Jadi kalau misal di dalam sebuah proyek biasanya kan kita setelah kontrak kita mendapatkan RKS atau rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaannya itu seperti apa. Pertamanya ya kita ngajunya ke situ dulu, karena pasti di dalam RKS itu sudah memuat standar nasional di dalamnya. Nah, kita tinggal mengutip pasal. Kalau misal di quality ya, di QA, kita kan nanti dia harus membuat ITP, Inspection dan Testing Plan. Di dalam ITP itu menyesuaikan dengan pasal-pasal yang ada RKS, bahwa misal material beton ini kita bikin sampelnya tiap 30 kubik atau tiap berapa kali TM datang, itu dijelaskan di situ. Kita refer ke pasalnya di situ. Sebenarnya kalau di SNI itu cuma ngutip, kalau nggak salah nanti cek ya, itu per 100 kubik itu kita harus ambil sampel. Tapi realita di lapangan biasanya mereka mengubah kata 100 kubik jadi lebih cepat, lebih sedikit publikasinya per 1, 5 TM, 10 TM. Jadi akhirnya kan dia temunya kan lebih banyak nih sampelnya gitu. Jadi beda-beda, tapi semuanya pasti ikut masuk gitu, karena itu menjadi satu dokumen nasional. Tapi untuk utamanya RKS di proyek ini itu jadi rujukan utama, karena biasanya di situ sudah nge-refer SNI-nya. Kecuali nanti kalau ada pekerjaan kayak misal kami kemarin ini ada pekerjaan tes bidireksional, jadi dia tuh tes aksial vorpel tapi dia bisa sekaligus tekan dan tarik tuh. Nah itu kan acuannya ada sebenarnya di RKS ada, dia cuma ngereferensi ininya, tapi kayak pelengkapnya ya kita datengin dari subkon atau vendor spesialis itu ya, kita undang untuk mempresentasikan, karena kita sama-sama belum pernah nih. Ya kita undang subkon yang profesional yang sudah sering mengerjakan itu yang menjelaskan ke kita gitu. Itu bisa pemahaman bersama kayak gitu. Jadi kalau ada pekerjaan yang di luar itu ya kita undang expertnya yang menjelaskan gitu. Terus untuk dari tim
quality assurance ini, dokumen apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan quality assurance Pak di proyek ini? Prosedur perusahaan biasanya. Prosedur perusahaan, karena di sini kan kita KSO ya, jadi AK sama Wika. Kebetulan saya dari Wika, sehingga saya akhirnya mengikuti prosedur leadernya gitu. Jadi ya semua prosedur yang kayak kita terapkan di sini. Kecuali satu di sini itu ada, kalau quality ya, ini kita pakai pengecekan produk menggunakan KIPAS atau Quality Product Assessment System. Itu prosedurnya Wika. Jadi memang dari leader meminta kami Wika itu bisa menerapkan KIPAS itu untuk pengecekan. Misal nih kolom udah dicor nih, dia itu masuk kriteria yang bisa diterima atau enggak sih gitu. Kita punya parameternya, yaitu kita terapkan gitu. Jadi penilaiannya tapi secara fisik, visual, dan ya pokoknya penilaian secara visual, karena itu hasil kan, kita menilai hasilnya gitu. Nah itu kita pakai KIPAS, itu prosedur dari Wika. Cuman satu itu aja, sisanya ngikut prosedur leader. Terus dari proyek ini sendiri, koordinasi antar divisinya seperti apa? Ya kita ada rapat mingguan RTM, jadi rapat tinjauan manajemen per ya tiap minggu juga. Itu jadi koordinasi semua hal yang menjadi kendala baik di masing-masing fungsi itu kita floorkan di situ. Biar nanti keputusannya ya dari pihak manajemen mau memutuskan seperti apa. Karena kalau kita menyelesaikan di satu level, jatuhnya berantem. Jadi mendingan dari atas aja yang memutusin. Nah, yang atas makanya punya bijaksanaan untuk melihat mana yang urgent, mana yang harus kita putuskan, mana yang harus kita datangkan, atau mana yang harus kita percepat pekerjaannya, itu ya dari manajemen. Jadi untuk dari job desk quality assurance dan kapan quality assurance itu mulai bekerja Pak di proyek ini? Dia sebenarnya bekerja untuk memastikan semua fungsi sudah taat sama prosedur yang mereka gunakan. Bekerjanya kapan? Ya tiap hari. Dia kalau dia melihat misal ada jadi dia nggak melihat satu sisi di quality-nya aja, tapi satu semua fungsi yang ada di proyek. Misal nih tim teknik nih, kamu nggak sesuai prosedur karena gambarmu sering telat, itu lah tolong dibantu lah, ini berarti itu teknik. Pengadaan, pengadaan nggak sesuai prosedur kan harusnya ada tahap negosiasi dulu, sebelum negosiasi klarifikasi dulu, terus ada nego 1, nego 2, baru ini final. Kamu langsung habis nggak ada klarifikasi langsung nego, nggak ada pencarian dokumen subkon pembanding, terus langsung kamu turun juga, itu salah ya harus ini. Jadi ya dia melihat, mengamati tugasnya, dan ya setiap hari ini ya dia melihat, karena kita nggak tahu pada suatu ketika pasti aja ada orang yang dia entah lupa, entah memang sengaja untuk melanggar prosedur itu. Terus untuk kendala atau penghambat pekerjaan quality assurance di proyek ini itu apa biasanya? Penghambat paling besarnya sebenarnya kebijakan manajemen. Iya, aku jujur aja, kebijakan manajemen. Karena kebijakan manajemen ya posisi QA kalau di SO kan dia, kalau di sini itu kan dia ngikut. Jadi ini project manager nih, tiba turun ada lehernya seret ini, posisi QA di situ. Otomatis dia kan bertanggung jawab langsung ke MP kan. Dia tidak berada di satu level sama MP itu. Ya, maksudnya di situ. Jadi kalau dia diposisikan sama, mungkin dia bisa bernegosiasi dengan project manajernya seperti apa baiknya. Tapi kalau dia masih di bawahnya, akan sangat sulit untuk bisa ini gitu. Ya itu memang problemnya di situ. Jadi memang kebijakan manajemen menjadi penghambat. Terus untuk selanjutnya dari pertanyaan tentang total quality management Pak. Yang pertama itu bagaimana langkah dan strategi yang dilakukan jika penerapan spesifikasi teknis ternyata sulit untuk diterapkan secara ideal pada kondisi aktual di lapangan. Jadi kalau jadi kalau di ini sebenarnya pertanyaannya bisa ke tim engineering juga ya. Jadi kalau memang ada spesifikasi yang sulit untuk diterapkan, kita cari pembandingnya atau alternatif yang kira-kira outputnya setara, atau ya kalau lebih baik agak sulit ya, kalau lebih baik pasti dia harganya lebih mahal. Jadi paling tidak mutu yang A, kita cari mutu yang B tapi dia levelnya setara. Outputannya untuk membuktikan apa ya, kita bisa lakukan perhitungan hasil ujiannya atau seperti apanya, itu kita yakinkan ke owner atau ke MK atau ke owner. Jadi gitu. Jadi ya
nggak bisa saklek penuh, kalau memang nggak bisa dipaksakan ya kita harus ganti gitu. Contoh, aku pernah ngalamin ini tuh di IKN kemarin, di Embung Istana Negara itu dia secara spesifikasi RKS atau KPPK kita nyebutnya itu pakai batu kali atau batu pecah lah untuk finishing dinding embung ya. Sedangkan batu pecah di Kalimantan itu nyarinya sulit. Kita harus datengin dari Jawa, jangan dengan volume yang banyak lama. Misalnya juga satu-satu. Kita nego lah gitu. Jadi kita ajukan, Pak, kita cari alternatif, kita pakai concrete stem nih, dia bisa finish serupa dengan batu pecah, tapi memang tidak bisa sama persis dengan batu pecah, kasar dan lain-lain itu nggak bisa sama persis. Tapi hasilnya kayak gini nih, mau kita coba enggak, kita bikinkan visualisasi 3D-nya, kita presentasikan ke PPK-nya sama MK-nya juga. Jadi kalau mereka sudah menerima informasi dengan jelas itu, mereka nyampaikan ke ownernya, ke jabatan lebih tinggi lagi. Kalau memang oke, ya udah. Jadi akhirnya kita gunakan concrete stem. Dan kita merubah spesifikasi itu. Kondisinya karena itu tadi batu pecahnya seperti itu. Kejadian itu karena aku mengalami sendiri. Kayak gitu. Selanjutnya Pak, kan dalam konstruksi sangat perlu kesadaran dan disiplin akan mutu ya di setiap proyek. Bagaimana cara agar budaya peduli mutu ini terbangun kepada seluruh pekerja? Makanya kenapa kalau di kami, maksudnya kami itu di Wika itu melakukan sebelum TPM kan lebih spesifik lagi ke pekerjaan tertentu ya. Itu kita melakukan SMT atau safety monitoring. Terus setiap hari itu materinya itu pasti kita ini ada yang mengingat terkait kesehatan, ada yang mengingat tentang penjagaan itu. Terus misal kita ada kejadian lagi hangat itu, misal kemarin ini pekerjanya ini kurang teliti masang begelnya ini, ya kita ingatkan lagi bahwa ya kita harus menjaga mutu ini karena mau nggak mau hasilnya kita menjadi cerminan kita di sini. Hasil baik ya kita menjadi ikut baik karena kita bisa mendeliver itu dengan baik. Jadi kalau hasilnya baik, jatuhnya kita juga nggak baik dan nggak bisa mendeliver kerjaan itu. Tapi kalau di sini SMT-nya seminggu sekali, tapi di luar itu ya kita terus jadi TPM. Jadi kalau pagi itu TPM akhirnya, maksud TPM itu diingetin terus, jaga mutu, jaga kualitas itu penting karena itu ya tanggung jawab. Terus pada saat pekerjaan Pak, misalnya tidak ditemukan nggak sesuai material atau hasil pekerjaannya, bagaimana alur penanganannya Pak jika dari mulai temuan hingga selesai? Jika apa? Dari temuan sampai selesai. Oh, jadi gini, awalnya pasti kita kalau di kami punya sistem mekanisme produk tidak sesuai. Jadi ketika pekerjaan itu misal finish beton kan harusnya mulus, rapi, nggak ada retak, nggak ada dikom dan lain-lain lah. Dimensinya juga sesuai. Nah, kalau kita menemukan salah satu di antara itu, ya kita tegur dalam bentuk produk tidak sesuai itu. Siapa yang ngerjain? Misal mandor A gitu, ya kita bilang ke tim pelaksananya untuk menyampaikan bahwa mandor A ini kerjanya belum sesuai nih, tolong nanti dia suruh perbaiki. Kalau udah diperbaiki kita cek lagi apakah sudah sesuai dengan kriteria itu tadi. Kalau sudah ya kita close. Karena kita juga ada pencatatan biaya repair, nah jadi kalau memang ada yang nggak sesuai butuh repair biaya berapa sih gitu. Itu jadi catatan biaya ke quality juga. Terus Pak, pada saat proyek berlangsung apakah ada kendala mutu yang sering berulang Pak? Jika misalnya ada tindakan yang dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama pada saat pekerjaan. Yang kendala mutu sering berulang itu ya mungkin ketika prosesi mas itu kan kita mungkin kalau pekerjaan sedikit itu bisa kita kontrol sendiri, tapi kalau udah nanti peaknya itu mungkin di sini sekitar 500-600 orang kali jadi peaknya itu yang pergerakan yang kayak gitu itu yang agak sulit untuk kita pastikan karena bisa jadi ketika orang lama dengan orang baru itu kan dia pasti beda cara adaptasinya, beda ini. Kita kan nggak bisa, misal aku menekan mas, kamu harus kayak gini ini, terus aku menekan ke mas satu lagi kayak gini bisa jadi penerapannya kan beda. Jadi biasanya penyakitnya di situ. Jadi untuk pemahaman ke pekerja itu agak sulit. Jadi itu menjadi pengulang. Jadi makanya di kami nantinya kalau rencananya ya kalau memang ditemukan itu berulang ya kita panggil semuanya atau penanggung jawab atau pekerja yang langsung mengerjakan itu kita panggil untuk bisa, Pak ini cara kerja Bapak salah, alat yang digunakan juga salah, nanti pakai alat ini caranya kayak gini, itu kita dampingi, kita briefing bahwa ya harus kayak gini karena kita punya standar yang seperti ini ya kita dekati, tapi ya melakukan pendekatan yang humanis
Karena kalau kita terlalu ini juga sebenarnya kalau pekerja itu kan dia pikirannya sebelum tidak mereka digaji untuk bekerja. Iya. Kan? Ya kalau kita tuntut dengan hal yang di luar dari apa yang mereka bisa bayangkan, takutnya mereka nggak bisa tersampaikan juga. Makanya bahasanya kita sederhanakan dulu, baru kita sampaikan ke mereka. Terus di proyek kan biasanya Pak ada tenggat waktu ya Pak? Ya. Yang biasanya ketat. Bagaimana manajemen menyeimbangkan antara target percepatan jadwal dengan tim dan alat yang tersedia? Jumlahnya terbatas misalnya. Nah, kalau seperti itu berarti kembali lagi ke tadi bahasan 3 poin itu tadi. Iya. Kalau memang kondisinya sudah terbatas, mau menangin mana dulu? Iya, Pak. Nah, kalau menangin waktu, berarti siap-siap ya mutunya nggak tercapai nih. Karena pasti mutu dengan mutu dan biaya dipilihnya salah satu. Karena kalau mau mutunya ikut tinggi juga biayanya double 2 kali lipat, karena dia harus menyupport waktunya, harus support mutunya juga. Nah, itu jadi tinggal balik lagi, makanya tiap pemimpin di project atau project manager itu memang harus benar-benar memiliki kebijaksanaan untuk bisa mengambil risiko itu, atau jangan sampai terjadi risiko yang seperti itu seperti apa. Sebenarnya kan bisa ditanggulangi dari awal. Kalaupun memang di pertengahan jalan harus mengalami hal yang seperti itu, ya monggo, tinggal nanti mau yang diselamatin yang mana. Rata-rata ngambilnya selesai dulu, lebarnya belakang. Rata-rata aku nggak bisa nyukutin 100% ya, mungkin ada project yang memang dia bisa menghandle itu semua, tapi rata-rata seperti itu. Untuk pertanyaan dari kami sih cukup sih Pak, untuk itu saja. Ya, semoga bisa menjawab ya, maksudnya poin-poinnya bisa menjawab ya. Tinggal kata-kata kalian aja nanti kayak gimana kayak gitu. Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Maaf, ganggu waktu.